Shalom, puji Tuhan. Selamat pagi. Roh Tuhan yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jika kita menginginkan yang terbaik dalam hidup kita, maka saya beritahu kepada kita semua, Bapak Ibu, bahwa Tuhan menginginkan kita lebih daripada yang kita inginkan. Jika kita ingin sehat, ingin sembuh, Dia adalah Bapa kita yang baik. Dia ingin kita sehat dan sembuh. Kalau kita ingin berhasil, Dia lebih lagi ingin kita berhasil. Tentu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah kita berjalan di dalam kehendak dan rencananya. Karena itu kita sedang terus belajar betapa pentingnya kita membangun pengenalan akan Allah dalam hidup kita. Kemarin saya sudah mengajak kita untuk membayangkan tanpa pengenalan Allah di dalam hidup kita, di tengah-tengah dunia yang membingungkan, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Dan ada banyak orang bersembunyi karena COVID-19. Orang menghindar dari kematian, walaupun kematian itu sendiri tidak bisa dihindari. Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Terkadang orang bersembunyi bukan karena masalah COVID, tapi memang dia tidak sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi Tuhan. Karena itu saya mau ajak kita bahwa apa yang terjadi hari ini sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan gerejanya, mempersiapkan kita untuk siap menghadapi nubuatan apa yang dikatakan Alkitab tentang 7 materai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah, supaya kita memperbaiki, mempersiapkan hidup kita kembali kepada rel firman Tuhan, kepada jalur Tuhan, kita kembali kepada visi Alkitab. Jadi terlalu banyak ketakutan terhadap antikris, terhadap COVID, terhadap apa saja. Dan itu bukan visi kita. Visi kita adalah menjadi bagian dari gereja Tuhan yang menjadi pemenang, menjadi serupa dengan Kristus, menjadi alat yang ajaib di tangan Tuhan, yang menghasilkan tuaian global. Karena tuaian sudah menguning, Bapak Ibu, pekerjanya sedikit. Karena itu Tuhan berkata, berdoalah, mintalah. Karena Tuhan mau hari-hari ini kita masuk dalam visi Tuhan, visi gereja pemenang, visi gereja yang Allah mau tidak bisa menguasainya, menjadi alat Tuhan, saudara dan saya di hari-hari ini, sehingga kita ikut bergerak bersama-sama dengan Tuhan untuk menghasilkan tuaian besar, tuaian global ini. Dan ini akan terjadi dengan kita, dengan saudara atau tanpa saudara. Janji Tuhan akan tergenapi. Saudara ikut atau tidak ikut di dalamnya, Tuhan akan melakukan. Karena itu Tuhan menawarkan kesempatan untuk kita terlibat di dalamnya. Jadi saudaraku, hal ini akan terjadi. Tuaian global ini akan terjadi. Roh Kudus akan dicurahkan, bergerak begitu luar biasa. Hal ini akan terjadi sebelum antikris bangkit dan setan tidak dapat membatalkannya. Ini akan terjadi tanpa saudara ikut di dalamnya atau saudara ikut di dalamnya. Saya berdoa biar kita ada di dalam rencana Tuhan. Ketika ada lagu berkata, ku mau di sana. Ketika sangkakala Tuhan, ketika gerakan Tuhan, kita ada di sana bersama-sama dengan Tuhan, bergerak bersama dengan Tuhan. Karena itu saya mau katakan, kita perlu mengalahkan semua ketakutan kita hari-hari ini. Kita perlu mengalahkan semua kekhawatiran kita. Kita perlu mempercayai bahwa roh di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kita sudah belajar bahwa kita sedang disiapkan, bahwa ada persoalan yang cepat atau lambat akan terjadi di depan kita. Bukan hanya masalah vaksin, bukan hanya masalah COVID, tetapi masalah meterai Allah yang segera dan sudah mulai dibuka satu demi satu. Kita lihat kemarin bagaimana di meterai yang ke-6, ketika orang-orang saudaraku begitu ketakutan ya untuk berjumpa dengan Tuhan. Orang-orang yang mencintai dunia ini akan mengalami kesulitan. Coba saya ajak saudara melihat di dalam Wahyu 6 ayat yang ke-12, meterai ke-6. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Matahari menjadi hitam, artinya sinar matahari akan bersinar lebih panas sehingga sampai itu menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Jadi ada tanda-tanda di langit yang kita akan lihat, ada perubahan-perubahan alam
saudara, atmosfer bumi ini akan terganggu. Makanya nggak heran kita dengar ada banjir hari ini di mana-mana, ada gempa bumi, ada banjir bandang, saudara, yang tiba-tiba terjadi. Gunung-gunung kembali karena ayat ini berkata, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon arah, menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Bayangkan, saudara, pulau Samosir yang dekat dengan kita bergeser pindah ke Medan. Itu luar biasa sekali. Karena itu, saudara, apa yang sedang terjadi hari ini belum apa-apa. Ini sedang mengajak kita untuk kembali kepada rel firman Tuhan, untuk menyadari bahwa ada Tuhan yang lebih besar bersama dengan kita. Sehingga apa yang terjadi dampaknya, raja-raja di bumi, pembesar-pembesar, perwira-perwira dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa, semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Saudara, mereka tidak tahan berjumpa dengan anak domba Allah. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapa yang dapat bertahan. Saudara, seharusnya kehadiran Tuhan, kedatangan Tuhan menjadi sukacita. Kita bisa melihat Tuhan muka dengan muka. Tetapi orang-orang ini begitu ketakutan karena selama ini mereka begitu mencintai dunia, mereka mencintai diri sendiri, mereka hidup sesuai dengan kemauan mereka. Dan ketika peristiwa itu terjadi, mereka ketakutan. Karena itu segera berbaliklah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan, turutilah apa yang Tuhan mau. Dan ketika meterai yang ketujuh, saudara lihat pasal 8 ayat 1 mulai, dan ketika anak domba membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Jadi ketika meterai ketujuh dibuka, malaikat yang membuka itu, saudara, dia melihat ada 7 malaikat. Yohanes melihat ada 7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Dan datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mesbah dengan sebuah pedupan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mesbah emas di hadapan takhta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang kudus, dan dari tangan malaikat itu di hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupan itu, mengisinya dengan api dari mesbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Kita lihat, saudara, saat-saat yang luar biasa di depan kita. Hari Tuhan tidak lama lagi. Ada doa yang dipanjatkan, dan ketika doa orang percaya diambil, ada api. Doa orang percaya dengan orang kudus ketika dilemparkan ke bumi, terjadi gempa bumi lagi. Karena itu pada kesempatan renungan hari ini, bayangkan, tanpa pengenalan akan Allah, orang-orang akan lari ketakutan seperti di meterai ke-6. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki pengenalan akan Allah. Karena itu biarlah hari Tuhan, apa yang terjadi di depan kita tidak menjadi jerat untuk kita. Kita persiapkan diri kita sungguh-sungguh hari ini untuk kita membangun diri kita di dalam pengenalan akan Allah, sehingga situasi itu tidak mengagetkan kita. Situasi itu tidak membuat kita menjadi murtad, tawar hati. Tetapi situasi ke depan kita sudah siap. Kedatangan Tuhan tidak lagi sebagai pencuri bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.